Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bunda-bunda, bertemu lagi bersama saya Dr. Eka Afiati Mursyidah di channel YouTube Bidan Dewi Siti Soja. Untuk kali ini, karena kita sudah memiliki akun YouTube, jadi bunda-bunda sekalian bisa mensubscribe dan juga klik tanda lonceng di channel Bidan Dewi Siti Soja. Nah, oke bunda-bunda sekalian, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perut kembung pada anak ataupun bayi. Dari beberapa masukan, banyak sekali yang meminta tema mengenai perut kembung pada bayi, dan ini pun sering sekali menjadi konsulan atau sering ditanyakan oleh para bunda-bunda sekalian di grup WA yang sudah kita buat bersama ya bunda ya. Jadi bunda-bunda, pasti di sini bunda-bunda sekalian yang sudah memiliki anak ataupun ada saudara ataupun mungkin anak teman ataupun siapapun ya bun ya, pernah mengalami perut kembung. Nah, terutama pada anak-anak yang akan kita bahas ataupun bayi. Nah, jadi perut kembung pada anak ini memang hal yang sangat biasa ya bun ya. Jangan khawatir, karena terutama pada bayi yang masih baru lahir atau bayi yang baru berusia 3 bulan. Kenapa sih sering terjadi pada usia seperti itu, segitu ya bun ya? Karena pada bayi usia di bawah 3 bulan pencernaannya itu belum sempurna, sehingga fungsinya pun belum maksimal untuk mencerna ASI atau susu ya gitu. Sehingga pada bayi usia kurang dari 3 bulan sering terjadi susah buang air besar, atau perutnya kembung, atau susah buang angin, dan sebagainya. Lalu apa sih sebenarnya tanda-tanda dari perut kembung? Nah, biasanya pada bayi ketika perutnya kembung, bayi tersebut akan menangis, rewel, juga biasanya sedikit berkurang menyusuinya karena merasa begah gitu. Bayangin aja ya bun ya, kalau misalnya kita sendiri pun kalau lagi begah atau kalau lagi kembung jadi kurang nafsu makan. Nah, sama pada bayi pun mereka merasakan seperti itu. Lalu tanda yang lain, biasanya perutnya lebih membesar, dan ketika kita ketuk-ketuk secara halus biasanya ada suara tung 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 gitu. Jadi suaranya itu tidak teredam gitu. Nah, karena di dalam perutnya itu banyak angin. Nah, sehingga bayi merasa tidak nyaman dan rewel. Pada anak pun sama, pada anak pun seperti itu. Nah, lalu sebenarnya apa sih penyebabnya? Penyebab pada bayi kembung, pertama, untuk pada bayi yang masih meminum ASI atau kurang dari 6 bulan, jadi belum ada kontaminasi dari makanan yang lain, penyebabnya bisa dari konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh ibunya, seperti terlalu banyak memakan brokoli, terlalu banyak memakan kol atau kubis, makanan-makanan yang banyak mengandung gas. Nah, sehingga pada bayi pun bisa berpengaruh. Sehingga untuk ibu-ibu yang sedang menyusui harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Nah, selain itu, penyebab yang kedua adalah pada bayi yang baru memakan empasi. Jadi pada bayi yang usianya 6 bulan. Biasanya pada bayi yang baru memulai makan ada masa adaptasi atau masa penyesuaian, di mana sebelumnya kan hanya meminum ASI nih. Nah, sekarang ditambah makanan-makanan atau cairan yang lebih padat dibandingkan ASI. Nah, sehingga perlu adaptasi untuk sistem pencernaan bayi yang menyebabkan perut kembung seperti itu. Nah, contohnya minuman mengandung gula ya, baik itu buah-buahan ataupun dari makanan-makanan lain, karena biasanya bayi belum bisa mentoleransi gula yang terkandung pada makanan pada awal mula empasi. Nah, selanjutnya yang ketiga bisa karena DOT. Jadi bayi-bayi yang menggunakan susu formula bisa dikarenakan karena DOT ya bun ya, kembungnya itu. Kenapa sih bisa? Jadi dot yang ukurannya terlalu kecil atau tidak pas dengan mulut bayi
menyebabkan banyaknya masuk udara ketika bayi itu menyusu atau menetes melalui DOT. Nah, sehingga perutnya bisa menjadi kembung juga, Bun. Nah, jadi bunda-bunda harus memperhatikan ketika memilih DOT beserta usia untuk bayinya itu. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kembung pada bayi? Nah, yang pertama, bunda-bunda harus menghindari penyebab-penyebab yang tadi saya sebutkan. Nah, belum lupa kan, Bun? Nah, lalu yang kedua, mengatasinya itu dengan cara pijatan atau dengan cara gerakan. Kenapa? Karena ketika bayi digerakkan atau bayinya itu sudah mulai aktif bergerak, perut kembung akan lebih jarang terjadi. Karena ketika bayi bergerak aktif, maka sistem pencernaan pun atau usus pun dia akan bergerak, sehingga lebih mudah untuk mengeluarkan kotoran ataupun angin di dalam perut bayi. Nah, sehingga untuk cara yang kedua ini adalah pertama, bayi ditidurkan terlebih dahulu di atas kasur, lalu kita gerakan kakinya seperti bersepeda. Nah, seperti ini, Bun. Lalu yang kedua, pijatan yang kedua adalah dengan cara memijat bagian perut bayi searah dengan jarum jam, sehingga bagian usus yang dia ini menuju pembuangan atau menuju anus akan tergerakkan karena tergerakkan oleh tangan kita yang mengarah sesuai arah jarum jam. Lalu yang ketiga, bisa dengan pijatan bayi dengan gerakan I love you. Nah, ini pasti lebih mudah nih diingat sama bunda-bunda nih. Nah, caranya untuk yang I love you ini seperti ini, Bun. Oke, lalu untuk yang selanjutnya, menelungkupkan bayi di atas paha, lalu diusap-usap bagian punggungnya. Nah, hal ini bisa melancarkan pencernaan pada bayi kita juga, Bun. Nah, lalu cara lain untuk mengatasi kembung pada bayi adalah susui bayi dengan posisi yang agak sedikit tegak ya, Bun ya. Karena supaya air susu bisa mengalir dengan lancar ke pencernaan bayi. Dan jangan lupa, Bun, untuk menyusui bayi sebelum dia kelaparan, karena ketika bayi benar-benar lapar biasanya bayi akan sangat bersemangat untuk menetes dan lebih banyak memasukkan angin ketika dia makan atau menyusui di waktu yang sangat lapar gitu. Nah, terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah mengikuti video kami dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk bunda-bunda sekalian dan dapat diaplikasikan di rumah, sehingga dedenya bisa nyaman tanpa kembung ya, Bun ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.